Di Indonesia sendiri cukup banyak curug atau air terjun yang dapat kita temukan. Biasanya tempatnya tersembunyi di balik rimbunan pohon atau bahkan di tengah-tengah hutan. Namun ada juga yang terletak di dekat jalan raya serta perkampungan penduduk. Nah, salah satunya adalah Curug Caweni. Curug ini menjadi primadona di tempat tersebut karena memiliki pemandangan yang sangat indah. Selain itu banyak pula kisah-kisah yang menyertai pembentukan curug ini. Curug Caweni berlokasi di Kecamatan Cidolog, sekitar 70 km dari kota Sukabumi. Curug ini memiliki ketinggian kurang lebih 15 meter. Dan salah satu ciri khas dari curug ini adalah adanya sebuah batu setinggi 7 meter yang terdapat di tengah-tengah air terjun. Konon batu tersebut merupakan Arca Caweni, seorang putri yang pernah hidup dan berkuasa di Cidolog. Nama Caweni sendiri berasal dari bahasa Sunda yang bermakna randa bengsrat atau janda yang masih suci. Banyak versi yang menceritakan tentang legenda yang berkaitan dengan Curug Caweni. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like dan bagi yang belum subscribe, Mimin ingatkan untuk tekan tombol subscribe-nya ya. Dahulu kala sob, ada seorang putri yang tinggal di sebuah desa. Putri tersebut bernama Caweni. Dia merupakan wanita yang sangat cantik. Siapapun yang melihatnya pasti akan merasa kagum dan jatuh cinta. Sayangnya di tubuh sang putri telah tertanam sebuah kutukan, yang mana seekor ular gaib yang mematikan akan memangsa setiap lelaki yang menikahinya. Bahkan sob, konon katanya sang putri telah menikah sebanyak 99 kali. Semuanya berakhir dengan kegagalan karena sang suami yang dipatok ular tersebut sebelum berhasil menyentuh sang putri. Hal itu pula yang membuat Putri Caweni masih perawan meski telah menikah sebanyak hampir 100 kali. Karena sudah merasa sangat bingung, Putri Caweni pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan desa. Terlebih penduduk setempat kerap membicarakan keanehan yang ada pada dirinya. Sebelum pergi, ia pun membawa serta binatang peliharaannya, yakni itik atau meri dan anjing serta kasur untuk tempat tidurnya. Dalam perjalanannya menyusuri aliran sungai, ia pun merasa kelelahan. Akhirnya ia memutuskan untuk beristirahat sejenak guna melepaskan rasa lelahnya. Ia lantas mencari tempat yang teduh dan aman sebelum menggelar gulungan kasur yang dibawanya. Setelah merasa cukup, ia pun kembali melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi gulungan kasur tempatnya tidur sengaja ditinggalkannya. Dari peristiwa tersebut, akhirnya tempat tersebut diberi nama Lewi Kasur. Menurut cerita penduduk setempat sob, Lewi Kasur sangat dalam. Pernah ada seorang pria yang tengah memancing di tempat itu. Ketika mendapatkan ikan yang amat besar, pria tersebut tidak sanggup mengangkat pancingannya dan malah tercebur hingga tenggelam di tempat tersebut. Setelah sang putri melanjutkan perjalanannya, ia kembali didera rasa lelah. Ia pun memutuskan untuk beristirahat. Setelah merasa kuat, ia kembali melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi sob, anjing peliharaannya menolak untuk ikut serta. Akhirnya sang putri meninggalkan anjing tersebut. Tempat itu pun kemudian diberi nama Curug Anjing karena bentuknya yang mirip dengan seekor anjing. Di dalam perjalanannya, sang putri tinggal ditemani oleh itik kesayangannya. Namun dalam peristirahatan berikutnya, itiknya keasyikan berenang dan enggan untuk melanjutkan perjalanan. Sang putri pun meninggalkan itiknya itu dan akhirnya tempat tersebut diberi nama Lewi Meri. Putri Caweni pun kini sebatang kara dalam perjalanannya. Langkah kakinya kemudian membawanya ke sebuah curug. Putri Caweni berusaha untuk mendaki curug tersebut. Namun selalu gagal karena jalurnya yang terjal dan licin. Arus yang terdapat di curug itu pun sangat deras sehingga membuat sang putri merasa putus asa. Di dalam keputusasaannya itu, ia bertemu dengan seorang pangeran bernama Pangeran Boroskaso. Pertemuannya kali ini menimbulkan benih-benih cinta di antara mereka. Akhirnya mereka pun sepakat untuk menikah. Namun dengan syarat Pangeran Boroskaso harus sabar menunggu dirinya hingga berhasil mencapai puncak curug yang sedari tadi ingin didakinya. Sang putri pun berspekulasi kalau banjir besar akan dapat mempermudah jalannya untuk dapat mencapai puncak curug. Akhirnya ia pun menunggu banjir tiba. Terus menunggu dan menunggu, itulah kegiatan dari sang putri.
Sayangnya sob, banjir besar yang ditunggu tidak kunjung tiba. Padahal sang pangeran sudah tidak sabar untuk meminang sang putri. Namun Putri Caweni tak patah arang. Ia terus menunggu dan tidak bergerak sedikit pun dari tempat tersebut. Saking lamanya bahkan debu-debu mulai berterbangan dan hinggap di tubuhnya yang bersih. Semakin lama volume debu semakin banyak hingga akhirnya tubuh Putri Caweni berubah menjadi batu yang kemudian dikenal sebagai Arca Caweni. Kisah lainnya sob, ada yang menceritakan bahwa Putri Caweni merupakan jelmaan Nyi Blorong. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di bawah ini.